Kami mau bersorak di namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di namamu. Haleluya. Kau selalu baik kepadaku, Bapa puji namamu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji namamu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji namamu. Bapa puji namamu. Bapa puji namamu. Bapa puji namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami semua yang mengikuti acara retreat hari ini, kami sudah tiba di tempat ini dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh lagi bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk kami semakin dalam kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, nggak usah pakai mic aja ya. Oke, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita dari waktu ke waktu kita terus mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ya. Walaupun mungkin dalam pengalaman hidup kita bersama, kita banyak mengalami tekanan ya dalam hidup kita. Bahkan mungkin Tuhan izinkan kita mengalami ujian yang berat, apakah dalam pribadi kita, mungkin keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih ada sampai saat ini, membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Maria selaku pimpinan PAS Agape untuk hari ini melayani saudara, untuk supaya kita diberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk kita mau belajar bersama merenungi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ayat ini sudah sering kita baca, sering kita dengar. Bahkan mungkin ayat ini sering
menjadi bahan khotbah oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya. Ayat yang tidak lazim bagi kita ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 ini merupakan salah satu ayat mendalam dalam perjanjian baru yang mengajarkan tentang kehendak Tuhan atau kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah agar setiap kehidupan orang percaya kita memiliki hak istimewa untuk kita bisa dapat menghadap takhta kasih karunia Allah. Amin. Sebab tanpa pemilihan Tuhan dalam hidup kita, tanpa adanya panggilan Tuhan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, kita tidak akan bisa langsung berjumpa dengan Bapa kita di sorga. Amin. Karena yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus, kita bersyukur sekali ya, bersyukur banget. Orang Kelor bilang bersyukur jasa. Tadi di mobil lagi bahas-bahas itu jasa. Lalu membanding-bandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lain. Apa sih itu jasa katanya? Oh, kata Ibu Ari, ini jasa itu seperti kayak besar amat gitu kan. Besar sekali. Besar jasa gitu ya. Jadi luar biasa panggilan Tuhan dalam hidup kita orang percaya itu sangat besar dalam hidup kita ya. Bukan sekedar panggilan, tapi ini panggilannya untuk kita bisa dapat menghadap takhta kasih karunia Allah. Amin. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu jalan bagi kita untuk kita bisa datang kepada Bapa. Ya, itu sebabnya ayat yang tadi kita baca bersama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini adalah sebuah ketetapan Tuhan ya dalam hidup kita. Panggilan Tuhan untuk supaya setiap kita orang percaya umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah. Dan buah itu harus tetap ada terus-menerus dalam hidup kita ya. Jangan hanya sekali-sekali berbuah lalu kemudian tidak lagi ya. Jangan pakai istilah musiman ya. Ada istilah musim duren, musim rambutan dan lain sebagainya ya. Orang Kristen itu kalau sudah dipanggil, Tuhan sudah tetapkan kita untuk kita mau menghasilkan buah secara terus-menerus ya. Nggak ada musim. Jangan kita menetapkan musim, wah hari ini atau bulan ini buah apa yang saya mau hasilkan gitu loh. Atau kemudian tahun ini buah apa yang saya mau hasilkan. Kemudian tahun berikut enggak lagi dan lain sebagainya, ya kan? Jadi buah itu harus tetap ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tadi kesaksian yang sudah kita dengar juga bicara tentang pemilihan Tuhan atas kehidupan Pak Didin yang tadinya tidak tahu siapa Yesus Kristus. Kemudian Tuhan memanggil Pak Didin, bukan cuma sekedar panggil Pak Didin jadi orang Kristen. Tapi kemudian Tuhan panggil Pak Didin untuk supaya Pak Didin ini bisa menghasilkan buah. Menghasilkan kehidupan rohani yang nyata dalam kehidupannya. Sehingga tadi kita sudah dengar kesaksiannya setelah dia
percaya Yesus, dia tidak hanya berpuas hanya sekedar percaya, tapi dia mau belajar, dia mau menghasilkan buah dalam kehidupannya. Oh, ternyata jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan seperti ini. Sampai belajar Alkitab, sekolah Alkitab untuk mendalami maksud dan tujuan panggilan Allah dalam kehidupannya. Karena kerinduannya ketika percaya Tuhan bukan sekedar percaya, tapi akan terus menghasilkan buah. Amin. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita pelajari lewat ayat yang tadi kita sudah baca. Yang pertama adalah inisiatif dan pilihan berasal dari Kristus. Jadi saudara perlu ingat bahwa yang memanggil kita adalah Yesus Kristus. Dan Yesus berinisiatif, atau Yesus bukan kayak mungkin manusia kalau memilih orang, misalnya ya dalam sebuah perusahaan, mereka untuk memilih orang-orang yang berkualitas harus diseleksi lebih dulu. Saya mendengar beberapa kesaksian anak-anak Tuhan. Wah, diseleksi katanya dari berbagai kota seluruh Indonesia. Ada ribuan orang yang dipanggil untuk ikut seleksi. Dari sekian ribu orang, hanya 3 yang terpilih. Bayangkan saudara, ribuan orang. Karena ini saya dengar cerita dari termasuk keluarga istri saya dari Manado. Waktu dia ke Jakarta, suruh kami jemput di bandara. Tapi kami belum tahu, memang sudah dengar dia mau ke Jakarta untuk ada panggilan pekerjaan. Kemudian jemput dia di bandara, nginap 1 malam. Kemudian ternyata dia sudah disiapkan kos-kosan di dekat mall Taman Anggrek. Jadi dia cerita, dia panggil istri kakak. Saya kurang tahu hubungan, pokoknya ada hubungan keluarga. Dia bilang, "Kak, saya ini dipanggil bekerja di Mary Riana Foundation ya, kalau ada foundationnya ya. Mary Riana." Oh, saya bilang, wah hebat ya kamu bisa kerja di tempatnya Mary Riana. Kenal kan Mary Riana? Seorang motivator luar biasa di Indonesia. Orang Kristen, Katolik kayaknya. Kata-kata motivasinya saya sering dengar juga banyak kutipan-kutipan ayat Alkitab, saudara. Dulu saya pernah kenal seorang motivator, Mario Teguh, banyak kutipan ayat. Saya pikir Kristen. Ternyata orang seberang. Lalu saya baca-baca kisahnya, oh motivatornya tadinya orang Kristen. Jadi motivatornya awalnya itu sering memberikan dia motivator dari ayat-ayat Alkitab. Dia tirulah itu, dia pikir kata-kata itu mungkin dia nggak ngerti. Ini kata-kata kok bagus ya. Nggak sadar tuh ayat Alkitab. Si Mario Teguh. Karena dia tidak mendalami ayat itu, tidak menghasilkan buah ya mati juga. Artinya karirnya mati juga, artinya dia juga tidak mengenal Tuhan karena membaca ayat firman Tuhan hanya untuk konsumsi publik, ya, hanya untuk sebuah kata-kata pemanis, mendorong orang. Kenyataan dia juga nggak melakukan hal itu, ya. Wah, orang-orang hebat sekali. Saya jujur salah satu mau bilang penggemar nggak ya, suka dengar kata-kata dia gitu. Si Mario dulu di Metro TV ya. Saya suka nonton, kata-katanya bagus, memotivasi orang. Saya suka dengar kata-katanya. Tahu-tahunya dia punya berapa istri, anaknya malah ditelantarkan. Lalu orang yang dia dorong itu maksudnya apa gitu loh. Ternyata dia tidak melakukan. Jadi saudara-saudara, orang kalau memilih manusia itu ada kriterianya. Betul? Orang kalau memilih orang, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu mereka memilih orang untuk bekerja bukan sekedar pilih. Harus punya pendidikan minimal S1, S2, S3. Apalagi kalau ditempatkan sebagai manajer atau direktur, wah minimal dia S2, S3 baru bisa. Itu pun katanya untuk menempatkan seseorang di perusahaan di posisi tertentu, misalnya direktur, itu harus lulusan luar negeri.
Dan saudara itu dipilih, diseleksi dari sekian ribu lulusan doktor untuk menempati posisi itu. Padahal yang mau dipilih cuma satu. Tapi ribuan orang yang datang menyodorkan CV, menyodorkan ijazah dari Amerika, dari berbagai negara-negara yang mungkin orang pikir itu hebat, tapi yang terpilih hanya satu. Tapi saudara, beda dengan kita orang percaya. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, Dia tidak menetapkan standar, kriteria, kamu harus seperti ini, saudara. Ya, Tuhan memilih siapa aja. Waktu saya masih remaja, kakak sepupu saya, hamba Tuhan, pendeta di daerah Bekasi udah lama. Saya masih remaja kalau nggak salah. Dia pulang kampung, dia tanya begini ke saya, mau nggak kamu sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan? Saya bilang begini ke dia, ya kalau Tuhan panggil, ya apa boleh buat, saya bilang. Saya nggak bisa menolak panggilan Tuhan. Lalu dia jawab begini, dia panggil nama saya, Adri. Panggilan Tuhan itu untuk semua orang, siapa aja. Tuhan nggak memilih orang-orang khusus untuk melayani Tuhan. Intinya adalah kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu buka hati dulu. Mau nggak melayani Tuhan? Kalau kamu mau melayani Tuhan, ya Tuhan pilih. Saya terdiam dan merenungkan kata-kata itu. Tapi saya jujur tidak merespon ajakan dia. Sekian tahun kemudian saya jalani hidup seperti biasa dan nggak ada pikiran saya untuk jadi hamba Tuhan. Pikiran saya waktu itu malah selesai sekolah saya cari pekerjaan. Nah kemudian selesai sekolah, sempat juga bekerja di kampung biasa. Kalau di kampung hanya kerja biasa lah. Saya nggak kepikiran untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, saudara ya. Kemudian saya juga sempat ngalamin sakit. Dan saya rasa sakit itu lumayan agak berat. Karena sempat sudah lemah, mau bangun udah nggak bisa. Dalam keadaan tidak berdaya, saya sempat doa. Ataupun hanya sekedar mungkin karena dalam keadaan sakit seperti hanya Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Saudara, mujizat terjadi. Besoknya saya sembuh dari badan saya udah lemah, udah mau bangun aja udah lemah sekali. Besoknya kok saya seperti penyakit itu seperti Tuhan angkat, langsung sembuh, saudara. Tapi saya kemudian nggak langsung tersadar dengan doa saya itu. Sekian nggak sampai setahun, mungkin beberapa bulan saya cari-cari pekerjaan. Ada teman waktu di kampung, mereka kerja di kota. Mereka pulang, saya tanya, masih ada lowongan nggak? Oh iya, nanti saya tanya bos. Tunggu mereka pulang, nggak ada kabar. Sampai pokoknya kayak Tuhan tutup jalan. Saya sempat diajak waktu itu ada dari Departemen Sosial, ada kursus gratis di tahun 90-an lah. Kursus gratis dan kita tinggal memilih. Ada kursus elektronik dan otomotif. Saya pilih otomotif karena saya pikir kayaknya otomotif bagus. Jadi selesai dari kursus itu saya bisa buka bengkel gitu. Pikiran saya seperti itu. Sudah, semua persyaratan sudah dilengkapi dan siap ke sekolah itu. Dan lagi-lagi seperti Tuhan gunting gitu loh. Kayak Tuhan gagalkan semua. Saya siapkan semuanya, baju dan semua untuk datang ke sekolah itu. Tiba-tiba gagal lagi. Dan dari situ saya menyadari bahwa jangan-jangan ini Tuhan memutus semua jalan untuk mengingatkan tentang natsar saya kepada Tuhan. Untuk melayani Dia. Jadi kalau mau dipikir siapa saya? Saya bukan dari latar belakang orang kaya, orang hebat, saudara. Tetapi kalau Tuhan memilih, Dia nggak lihat latar belakang kita. Amin. Itu sebabnya, saudara-saudara, melalui ayat firman Tuhan di siang hari ini, kita bukan kebetulan ada di tempat ini. Bukan Ibu Maria yang memanggil kita di sini. Tuhan lewat Ibu Maria, amin. Tuhan mungkin berbisik lewat Ibu Maria, ayo ajak jemaat GPD Solafit Kampung Kelor untuk berfellowship ya, untuk kita ada di tempat ini ya. Tujuannya adalah supaya keberadaan kita di sini, kita mungkin akan belajar firman Tuhan. Kita ini adalah panggilan-panggilan Tuhan, amin.
Kata itunya, kita ini produk-produknya Tuhan yang diproduksi Tuhan secara istimewa, secara khusus, saudara ya. Jadi kalau saudara sudah jadi orang percaya lewat dorongan Pak Didin tadi, mari jangan tinggalkan Tuhan. Sayang, kita ini sudah dipilih dari sekian ribu orang untuk percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah, saudara. Amin. Untuk kita menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Ya, kita mengalir saja di dalam Tuhan. Yang penting kita taat, kita setia, kita rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab. Nanti di situ Tuhan akan menetapkan buah apa yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Kita nggak perlu pusing, stres, Tuhan saya mau menghasilkan apa, saudara ya. Karena banyak juga orang Kristen yang berapi-api, bersemangat, percaya Tuhan, melayani Tuhan. Kadang-kadang karena saking bersemangat jadi salah arah gitu ya, saking semangat gitu, saking mau Tuhan, saya mau lebih fight, lebih semangat di dalam Tuhan ya, saudara. Tetap kita di dalam Tuhan, jalani hidup kita seperti apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, setia saja. Nanti kemudian Tuhan akan taruh visi di dalam hati kita, apa yang akan kita buat, saudara. Amin. Tuhan akan taruh itu di dalam hati kita. Mungkin yang kita lakukan, yang Tuhan taruh di hati kita, hal kecil barangkali ya. Mungkin contohnya begini ya, Ibu Ansen, dia usaha bikin kue, ya. Tiba-tiba mungkin ada orang yang Tuhan sengaja suruh lewat di depan rumah, dan Ibu Ansen tergerak, saya kasih dia deh kue buat orang itu. Mungkin itu sepele buat kita, hal kecil, tapi karena mungkin itu beban yang Tuhan taruh di hati ya, Ibu Ansen bisa tangkap itu. Nah, itu sudah merupakan buah yang Ibu Ansen hasilkan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita peka dengan hal-hal seperti itu, maka Tuhan akan lebih mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Hari ini buah rambutan, mungkin berikut buah durian yang lebih besar. Berikut lagi apa yang lebih besar dari durian? Nangka, ya kan? Apalagi yang lebih besar dari nangka. Begitu seterusnya sampai mentok di buah itu, saudara ya. Asal kita setia, jangan apa orang Jakarta bilang ikut Tuhan itu uring-uringannya, asal-asalan, ogah-ogahan dan lain sebagainya. Anda nggak akan bisa menghasilkan buah, ya kan? Kita nggak akan bisa menghasilkan buah kalau dalam kita mengiring Tuhan, uring-uringan, asal-asalan, ogah-ogahan dan lain sebagainya, ya. Tahu kan ini bahasa orang Jakarta kan, ogah-ogahan itu apa? Kayak ya asal-asalan, bermalas-malasan. Kalau lagi senang ke gereja, ibadah, berdoa. Kami pun sebagai hamba Tuhan, jujur kadang ya betul kata Pak Didin, tinggal di pastori itu berat. Saya itu sebelum sekolah Alkitab, kita di TC dulu, training center 1 tahun tinggal di pastori. Tinggal di gereja 1 tahun. Jadi saya ingat Samuel sebelum jadi hamba Tuhan, dia tinggal di gereja. Gembalanya siapa? Siapa gembalanya Samuel? Imam Eli. Dia tinggal di situ. Dia tinggal di gereja. Kenapa? Karena di gereja, di bait Allah itu dia harus bangun pagi-pagi mempersiapkan korban dan lain sebagainya. Jadi saya 1 tahun TC, pagi jam 4 sudah bangun, padahal lagi ngantuk. Aduh, iya betul, digedor, bangun, doa. Aduh, masih berat mata. Tapi maka banyak kami waktu itu yang TC ada 10 lebih 12. Pertama duduk haleluya, haleluya. Lama-lama mulai satu persatu hilang haleluya. Mulai ada yang ngorok, tidur, gitu kan. Berat saudara. Udah selesai doa, kita harus bersih-bersih di gereja. Karena kebetulan tempat gereja kita itu ada di gunung bukit. Susah air, jadi harus timba air turun ke bawah, saudara. Berat sekali, tapi itulah proses untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghasilkan buah ya, yang tetap ya, di mana Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar
predikat Kristen, tapi kita punya predikat Kristen yang menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Amin. Dan buah itu tetap. Amin. Ya, jadi jangan saudara hari ini menghasilkan buah, besok tidak, lalu lusanya lagi menghasilkan buah, dan ya seperti yang tadi saya bilang, jadi Kristen hari ini berbuah, besok tidak, dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa menghasilkan karakter Kristus yang Tuhan mau dalam hidup kita, buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Ya, karena kalau buah yang kita hasilkan itu aja, saudara, kan saya sering kali beli buah, misalnya buah duku ya, kita harus milih, jangan sampai duku yang kita ambil itu busuk, ya kan, kita harus milih yang bagus ya. Dan kalau buah itu sudah beberapa hari ya dia akan berubah bentuk, warna berubah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hanya menghasilkan buah itu aja, yang kemudian buah itu lama-lama jadi berubah warna dan busuk. Hasilkan buah terus, dan buah itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi syarat ternyata untuk kita bisa datang berdoa kepada Tuhan, hasilkan buah dulu. Maka kalau mungkin ada di antara kita yang sudah sekian tahun kita berdoa nggak dijawab-jawab, koreksi diri. Sudah nggak kita menghasilkan buah? Amin. Sudah tidak saya menghasilkan buah? Mungkin buah karakter kita, mungkin kita jadi orang Kristen masih suka ngambek, suka tersinggung dan lain sebagainya. Ya itu harus kita ubah, kita tinggalkan itu dan menghasilkan buah-buah iman, karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Supaya setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Dijawab oleh Tuhan. Oke. Puji Tuhan, saya kira ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati, dan mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Maria, saya kembalikan kepada Ibu Maria. Puji Tuhan. Karena Rohmu menyala.